Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Mudir Sufah Ustadz Muflihuddin LC, serta kepada seluruh asatid dan juga kepada kakak-kakak anggota AWG yang saya hormati, beserta teman-teman semuanya yang saya sayangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Yang pertama, marilah kita bersyukur pada Allah Jalla wa'ala, karena hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dengan penuh ketenangan dan keamanan. Tidak ada gempuran misil dan roket yang dapat meluluhlantakkan ruangan ini. Yang kedua kalinya, salawat terbingkiskan salam semoga tetap tercurah kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kelak. Baiklah, saudaraku kaum muslimin, berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato dengan tema dengan berjuang bersama kemerdekaan Palestina menjadi milik kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin azzakumullah, tahukah kita apa dan di mana kota Al-Quds Yerusalem yang dengan pogohnya mereka hendak pindahkan kedutaan ke kota ini, yang menegaskan pencaplokan dan penjajahan Zionis Israel atas Palestina dan tanah suci ketiga kaum muslimin. Al-Quds Yerusalem bukanlah sekedar kota administratif yang kebetulan terletak di jantung Palestina. Namun Al-Quds Yerusalem adalah sejarah. Namun Al-Quds Yerusalem adalah izzah dan harga diri. Namun Al-Quds Yerusalem adalah pertanda eksistensi. Namun Al-Quds Yerusalem adalah Masjidil Aqsa, tempat isra'nya Nabi kita yang mulia, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Tabarakallah wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu liyuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Ia maha mendengar lagi maha melihat. Sejak tahun 16 Hijriah, saat Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membebaskan kota ini, dan kota ini berada di genggaman kaum muslimin, maka ia menjadi barometer kejayaan atau keterpurukan umat Islam. Namun pada tahun 492 sampai 593 Hijriah, hampir 90 tahun, Al-Quds termasuk Masjidil Aqsa di dalamnya dikuasai oleh kaum salibis. Hampir selama itu sebagian Masjidil Aqsa mereka jadikan kandang kuda, bahkan catatan sejarah mereka jadikan kandang bagi. Namun izah dan kemuliaan kembali diraih kaum muslimin setelah perjuangan panjang Nuruddin Az-Zanki yang dituntaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Kembali Al-Aqsa di pangkuan kaum muslimin. Namun siapa sangka pada tahun
1480 Masehi. 1480 Masehi muncul kaum Zionis yang berlindung di bawah bendera penjajah Israel dengan dukungan penuh negara Amerika, Inggris, dan negara-negara barat lain. Berdirilah negara Zionis ini, menjajah tanah suci Al-Quds dengan kekejaman yang tidak bisa dibayangkan oleh nurani manusia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bayangkan apabila kota kita ini berubah menjadi kota yang diisolir dari segala penjurunya, menjadi sebuah penjara raksasa. Lalu tiba-tiba terdengar suara pesawat-pesawat jet tempur berputar-putar di atas kepala kita, yang bisa kapan saja melepaskan rudal-rudalnya mengarah kepada kita, juga orang-orang yang kita cintai. Dan apabila kita kembali ke rumah, rumah kita sudah menjadi onggokan puing-puing, yang di antara puing-puing itu ada ayah bunda kita, pasangan dan anak-anak tersayang kita sudah bersimpah darah dengan tubuh yang remuk hancur, tidak lagi bernapas. Dan malam nanti kita hidup dalam gelap gulita, tak ada tempat bernaung, tak ada makanan dan minuman, tak ada pakaian hangat pengusir dingin, dan tak ada lagi keluarga tempat kita berbagi duka. Dan bayangkanlah bagaimana perasaan hati Anda jika dengan semua perilakuan ini, atas semua kekejaman ini, jarang orang peduli dengan kita. Dunia diam membisu seolah tak terjadi apa-apa di kota ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita semua telah paham itulah situasi dan kondisi yang dialami oleh saudara kita, katakanlah keluarga kita, kaum muslimin di bumi Palestina, di tanah Masjidil Aqsa. Dan hari ini kita semua harus tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Israel, Zionis terhadap saudara-saudara kita di sana tidak lain dan tidak bukan karena saudara-saudara kita mengikrarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sadarlah wahai kaum muslimin, penderitaan mereka bukanlah milik mereka sendiri saja. Penderitaan mereka adalah kekalutan bangsa-bangsa Arab dan kegalauan dunia Islam. Dan kini, setelah berpuluh-puluh tahun, semua itu hampir apa? Hampir mengarah kepada keputusasaan umat manusia. Bagaimana tidak? Sudah 70 tahun berdirinya negara Israel. Selama 70 tahun itu, sudah berapa banyak orang yang berusaha menyelesaikan kemelut ini. Orang-orang besar datang dan pergi. Saudara-saudara muslimin kita melakukan tindakan-tindakan paling berani, berjuang untuk saling mendamaikan atau mengalahkan. Dan hari ini kita masih seperti ini. Lalu apa upaya kita bersama untuk mengembalikan kemerdekaan Palestina? Yang pertama, solusi terbaik untuk kemelut ini adalah dengan kembali kepada agama Allah. Rasulullah SAW menjelaskan, sallallahu alaikum zullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan menimpakan kehinaan atas kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Mulai dari kekuasaan di muka bumi, kekokohan dan kejayaan agama, sampai ketentraman negara tidak akan bisa dicapai kecuali dengan memenuhi syariat, yaitu berjamaah menegakkan tauhid Allah. Yang kedua, memupuk harap dan asa untuk menang. Yakin akan janji kemenangan Allah adalah kunci dari kemenangan itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Fatih ayat 21 yang artinya, dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya, yang sungguh adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang ketiga, menyatukan doa dan sedekah untuk saudara kita di Palestina. Kaum muslimin, saudara kita di sana sangat krisis dalam segi apapun akibat blokade negara Yahudi sejak 2007 lalu. Maka berusahalah mengarahkan bantuan finansial semampu kita. Dan jangan tinggalkan berdoa ketika tangan kita mengadah kepada pemiliknya, Allah Rabbul Izzati, untuk menjaganya
dan mengembalikannya ke pangkuan kaum muslimin, umat yang terpilih mewarisi tanah suci. Kaum muslimin saudaraku, pertolongan Allah menagih perjuangan dan pengorbanan kita dengan tenaga, keringat, dan darah kita bersama untuk kembali memerdekakan Palestina dan menjadikan Al-Aqsa menjadi milik kita. Kaum muslimin, dengan berjuang bersama, kemerdekaan Palestina dan Al-Aqsa kembali menjadi milik kita. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, akibat saya masih berada dalam tahap pembelajaran. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.